saya Yanuar dari Cerita Kami. Salah satu pertanyaan yang disampaikan ke saya tentang mengapa hanya orang baik saja yang mengalami cobaan. Mengapa lebih banyak orang yang jahat yang tidak mengalami cobaan atau hidup mereka jauh lebih enak daripada kita, orang-orang yang baik dan yang menjaga iman. Perlu saya sampaikan bahwa saat kita mempertahankan prinsip untuk menjadi baik dan menjadi taat kepada Tuhan, itu harus ada ukurannya. Tidak boleh kita hanya mengklaim saja bahwa kita adalah orang yang baik. Dan itu harus ada standarnya. Dan standar itu pastinya juga akan diuji. Orang-orang yang baik harus diuji untuk mengetahui kualitas dari kehidupannya ini. Apakah tetap bisa baik pada saat kejadian yang buruk datang? Jadi, pada saat ada kejadian yang buruk datang, pada orang-orang yang baik atau pada diri kita yang selalu menjaga perintah Allah dan menjadi orang yang baik, kita harus tetap bertahan. Karena disinilah ujian yang menentukan kualitas iman kita, kualitas klaim kita sebagai orang yang baik. Apakah kita masih benar-benar bisa menjadi baik? Atau pada saat ada kejadian yang buruk itu berubah, tidak menjadi baik lagi. Menjadi orang yang baik atau mentaati perintah Tuhan bukan berarti kita terhindar dari semua cobaan, dari semua hal-hal yang jelek. Hal itu adalah salah satu cara dari Tuhan untuk mengajarkan sesuatu kepada kita. Bagaimana saat kita mengalami masalah, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana mencari jalan keluar, bagaimana mempertahankan iman kita. Semuanya itu diperlukan. Dan kita tidak perlu khawatir, orang-orang yang jahat itu kapan akan menerima hukumannya. Itu bukan kita yang menentukan. Dan bukan hak kita untuk menentukan itu. Semua orang pasti ada ganjarannya. Entah itu menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang jahat, ada ganjarannya. Kita tidak perlu mengira orang itu jahat dan dia tidak mengalami apa-apa. Justru hidupnya semakin baik dan macam-macam. Kita tidak tahu dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana. Dan terlebih lagi kita percaya bahwa jika Tuhan sudah memberikan satu aturan bahwa yang jahat juga akan menerima hukumannya, kita cukup mengimani itu saja. Tidak perlu mempertanyakan, menuntut kepada Tuhan, Tuhan saya sudah baik, kenapa saya seperti ini? Sedangkan dia dengan semua kejahatannya, hidupnya semakin baik dan tenar namanya. Bukan hak kita untuk menuntut dan mempertanyakan itu. Fokus pada diri kita sendiri, menjalani semua cobaan demi cobaan, hal-hal yang harus kita lalui. Ingat pada doa Bapa kami, kita juga selalu mendoakan, jauhkanlah kami dari percobaan. Di setiap doa Bapa kami, kita tidak perlu berkecil hati saat melihat bahwa kita yang menjaga iman, hidup kita menjadi jauh lebih berat daripada mereka yang tidak menjaga iman. Tidak perlu mempertanyakan hal itu. Kita cukup fokus dalam menyelesaikan masalah itu, menjalaninya, dan tetap menjaga iman kita. Karena disitulah iman kita diuji kualitasnya. Apakah benar-benar kualitas yang bagus, ataukah kualitas itu menjadi tercemar dengan kita berubah menjadi orang yang tidak baik. Semoga renungan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.